Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Al-Wasaya min Wasaya Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat ulama salaf terdahulu untuk para pemuda. Dan hari ini insyaallah kita akan bahas Al-Wasiyatus Sadisah, wasiat yang ke-6. Fadhal. Bismillah. Di antara nasihat as-salaf rahimahullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Uqbah bin Abu Hakim. Dia berkata, kami duduk di depan Aun bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada kami, wahai anak-anak muda, sungguh kami telah melihat anak-anak muda mati. Maka apakah waktu panen masih ditunggu jika sabit sudah tiba dan dia memegang jenggotnya? Ikhwah, di sini wasiat yang ke-6 ini yaitu diriwayatkan dari Uqbah bin Hakim, Uqbah bin Abil Hakim, di mana dia mengatakan kunna najlisu ila Aun bin Abdillah, ketika kami duduk bersama Aun bin Abdillah. Fayaqulu lana, dia yaitu beliau berkata kepada kami, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda. Ya, sekalian pemuda. Laqad ra'ayna syabab yamutun. Kita sudah melihat anak-anak muda banyak yang sudah meninggal dunia. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal. Maka tidak akan ada lagi ditunggu masa panen jika sudah sampai masanya. Masa panen yang dimaksud yaitu masa kematian. Kalau sudah sampai masa kematian, maka malaikat maut akan mencabutnya, mencabut nyawa tersebut. Siapapun, dimanapun, apapun statusnya. Mudakah dia, tuakah dia, rentakah dia, bayikah dia, bahkan janinkah dia, karena dikatakan janin karena masih berada dalam rahim, bahkan janinkah dia, kalau memang sudah sampai masa panen artinya masa kematian, pas kematiannya, maka tidak ada satupun yang bisa menunggu. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya, maka tidak akan ada perlambatan dan juga tidak akan ada percepatan. Ya, tidak akan ada perlambatan dan tidak akan ada percepatan. Mengapa di sini yang dipanggil adalah anak-anak muda? Karena umumnya anak-anak muda ini yang menunda-nunda
untuk melakukan kebaikan, menunda-nunda untuk hijrah, menunda-nunda untuk taubat. Mengapa demikian? Karena dia lihat banyak orang yang tua-tua belum juga meninggal. Demikian ikhwah. Dia nggak melihat anak muda. Karena anak muda yang sudah meninggal tidak kelihatan. Iya kan? Kalau ada anak muda yang sudah meninggal kelihatan, itu zombie namanya. Nggak akan ada anak muda yang sudah meninggal kelihatan. Umumnya yang selalu menilai itu adalah orang tua. Ini yang tua aja belum meninggal. Demikian. Jadi saya sih masih punya kesempatan banyak untuk melakukan apa? Untuk melakukan seleranya, melampiaskan syahwatnya. Demikian, nantilah belum tua-tua kali. Padahal ikhwah dalam presentasi lebih banyak mana? Anak muda yang meninggal atau orang tua? Kalau dipresentasikan, bukan orang tua yang banyak meninggal. Anak muda yang banyak meninggal. Demikian ikhwah. Sekarang lebih banyak anak muda apa anak tua yang duduk ini? Antum nggak merasa anak muda, tua-tua semua? Muda kan? Muda. Berarti persentase yang meninggal yang tua apa yang muda? Yang muda lebih banyak ikhwah. Tapi jarang itu menjadi ibroh. Yang selalu bagi orang-orang yang mengikuti syahwatnya, dia menunda kenapa? Saya belum muda. Padahal terlalu banyak ibroh pengalaman ataupun yang kita lihat anak muda itu meninggal dunia. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kata Uqbah bin Abi Sa'id, qad ra'ayna syabab yamutun. Kami melihat anak-anak muda itu banyak yang meninggal dunia. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal. Kalau sudah sampai waktu panen akan dilakukan. Artinya kalau sudah sampai masa ajalnya maka dia akan mati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena ajal kita sudah ditetapkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai pada 40 hari yang ketiga, fayursalu ilaihi malak, diutuslah malaikat ke rahim seorang ibu, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh, fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkanlah malaikat tersebut untuk menetapkan 4 perkara. Bikatbi rizqihi, dituliskan berapa rezekinya, wa ajalihi, kapan ajalnya, wa amalihi, dan amalannya. Asaqiyun am sa'idun, apakah dia hidup menderita, apakah dia hidup bahagia. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Demikian ikhwah, sudah dituliskan. Kalau sudah sampai ajalnya itu tidak pandang berapa usia. Anak kecil mati, orang tua mati. Anak muda mati, orang pikun pun mati. Jadi dia tidak lagi ada rumusan tua itu berarti harus lebih dahulu meninggal. Nah sekarang ini kalau yang tua-tua berapa kita hitung ya? 1, 2, cuma 2 orang. Bapak tua nggak Pak kira-kira Pak? Pak Ocok tua kira-kira? Masih muda? Masih muda, oke, nggak mengaku. Demikian ikhwah. Artinya yang kita lihat yang sudah sepuh sebenarnya memang kata Rasulullah SAW itu a'maru ummati ma baina sittina sab'in wa sab'in. Usia umatku antara 60 ke 70. Ya, 60 ke 70. Ikhwah, yang sedang dipandang mata kita itu sudah tua. Seperti yang antum lihat mungkin, saya misalnya sudah beruban. Kira-kira lebih dahulu saya meninggal apa antum? Allahu a'lam. Gak ada berani yang vonis. Ustadz kalau menurut kami ustadz lah lebih dahulu. Astagfirullah. Demikian, gak ada yang satu pun yang berani mengatakan saya lebih dahulu atau dia lebih dahulu, gak ada ikhwah. Karena memang tidak ada ketetapan. Memang secara usia, secara umum, usia umatnya Rasulullah itu tak melebihi 70 umumnya. Tapi bukan berarti meninggalnya itu harus 60 ke 70. Gak harus, ya. Ini akhir daripada usia. Umumnya usianya itu paling tua itu 70. Demikian ikhwah. Kalau sudah 60 berarti siap-siaplah untuk meninggal, itulah kira-kira. Bukan berarti di bawah 60 nggak ada yang meninggal, bukan begitu ikhwah. Jadi itulah dia.
Makanya di sini selalu di sini Uqbah bin Abi Hakim mengingatkan, ya ma'syarus syabab, wahai anak muda, ya, wahai anak muda, segeralah untuk bertaubat, segeralah untuk memulai kebaikan. Demikian ikhwah. Coba dilanjut. Wa yamussu lihyatahu, sambil dia pegang lehernya. Ya ma'syarus syabab, qad ra'ayna syababu yamutun, sambil dia pegang lagi jenggotnya. Berarti dia punya jenggot. Gak akan mungkin dia pegang jenggot kalau dia gak punya jenggot. Ya, berarti orang salaf terdahulu berjenggot. Kalau dia nggak punya jenggot, pasti dia bilang dan dia pegang dagunya. Kalimatnya wa yamussu ya lihyatahu, dia pegang jenggotnya sambil bilang ya ma'syarus syabab qad ra'ayna syabab yamutun. Nah, begitu ikhwah. Ya, sambil pegang jenggotnya. Lanjut. Maksudnya bahwa barang siapa mencapai usia ini, maka ajal kematiannya tidak jauh. Karena jika padi sudah menguning, maka tibalah waktu memanennya. Dan orang yang sudah dewasa, maka kematiannya juga sudah dekat. Dia menyebutkan hal itu kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar seseorang tidak tertipu karena melihat orang yang panjang umur. Karena tidak sedikit manusia yang tertipu manakala mereka melihat orang-orang yang diberi umur panjang dan mengira bahwa dia akan mencapai usia tua sepertinya. Maka dia pun melalaikan banyak urusan, menunda dan mengulur-ulur sebagaimana yang dikatakan. Satu orang diberi umur panjang dan hal itu menipu suatu kaum. Sementara siapa yang mati pada saat masih muda dilupakan. Baik, ikhwah. Jadi di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan banyak anak-anak muda ini dia tertipu dengan melihat banyak orang tua. Orang tua tuh belum meninggal juga kok. Demikian. Sementara anak-anak muda yang juga banyak meninggal dunia itu terlupakan, seolah ditutup matanya oleh syaitan. Demikian. Seolah-olah tak ada anak muda yang meninggal. Yang dia lihat hanya yang tua-tua saja yang meninggal, yang senior-senior saja yang meninggal. Itulah ikhwah. Jadi setiap kali dia melihat yang tua, masih hidup bapak ini. Kalau bapak ini masih hidup, awak mungkin juga gitu juga lah. Demikian. Dia mengira dia akan hidup seperti bapak itu. Siapa yang menjamin dia seperti dapat usia seperti bapak itu? Yang sudah senior itu. Demikian ikhwah. Maka kenapa orang-orang selalu berpikir seperti anak muda? Sebenarnya itu dia lakukan karena dia merasa belum puas untuk melampiaskan syahwatnya itu sebenarnya. Ya, belum puas. Padahal kalau dia tahulah betapa ibadah dia, kebaikan dia yang dia lakukan ketika masa muda itu jauh lebih bagus hasilnya dan nilainya ketimbang kalau dia berbuat baik setelah dia bermasa tua. Ketika dia sudah tua. Di nasihat yang pertama sudah kita bacakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nilai yang lebih anak muda yang berada di atas ketaatan. Rasulullah mengatakan bahwasanya sab'un yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya syababun yansha'u fi ta'atillah. Seorang anak muda, tuh orang anak muda bukan orang tua. Anak muda yang dia besar tumbuh di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Beda kalau dia orang tua, dia taat itu wajar. Karena memang tidak ada harapan lagi kecuali dia tinggal menunggu mataharinya akan terbenam. Tidak punya prestasi lagi. Mau tanda tangan yang tadinya masih muda, tanda tangan. Dia bisa ratusan juta. Setelah dia tua, pensiun, ditengok orang pun enggak tanda tangannya. Demikian ikhwah. Ketika dia masih muda, masih ganteng, ya kan? Masih mikir, nikah lagi enggak ya? Itu ikhwah. Udah tua-tua. Demikian. Siapa yang mau? Itulah ikhwah. Jadi cita-citanya apapun ya udahlah. Hanya satulah cita-citanya. Apa itu? Apa cita-citanya? Berharap banyak bekal ketika ajal datang. Kan gitu ikhwan. Karena walaupun usia kita sudah tua, tetap sebenarnya kita belum siap meninggal. Kenapa deh? Kemarin kenapa kita belum siap meninggal?
Padahal mau tidak mau tetap saja kita akan meninggal. Kenapa? Karena kita merasa belum banyak bekal untuk menghadapi kematian itu. Itu sebenarnya. Dan kita nggak tahu apakah masuk surga atau masuk neraka. Syukur-syukur kalau masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Demikian ikhwah. Jadi yang merasa muda jangan ditunda-tunda lagi keinginan baiknya. Keinginan agar untuk menjadi mulia, keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di masa muda itulah jika dia berbuat, jika dia baik, jika dia soleh, memiliki pahala yang lebih dibandingkan orang tua. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dinasihatkan ya oleh Uqbah bin Abi Hakim, ya ma'syarul syabab, qad ra'ayna asy-syababu yamutun. Kami lihat anak-anak muda juga banyak yang mati, jangan lupa. Kalau sudah sampai ajal tetap akan terjadi kematian. Demikian ikhwah. Jadi jangan lihat usia, kalau kita mau berbuat baik, ada niat berbuat baik, ya segera lakukan. Kita niat hijrah, segera lakukan. Jangan nanti-nanti. Jangan tunggu usia tua. Karena Anda belum tentu sampai di usia tua. Seperti bapak yang antum lihat sudah tua. Itu dia. Ya. Nanti kalau sudah mati, datang malaikat maut. Datang malaikat maut untuk menjemput nyawa. Hatta idza ja'ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, dia katakan, ya Allah kembalikan. Untuk apa kalian kembali? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku bisa kembali melakukan amalan kebaikan. Fima tarak yang pernah kutinggalkan. Jadi ikhwah, kalau seorang sudah melihat kematian itu, yang teringat dia untuk kembali hanya beramal soleh. Sedikit pun tidak dia ingat tentang harta benda yang melimpah ruah. Ini biar ku beginikan, biar ku bagi-bagi, mau ku makan dulu ini agak-agak. Tidak ada seperti itu. Sedikit pun tak teringat dia untuk harta yang dia tinggalkan. Yang teringat dia, la'alli a'malu sholihan fima tarok. Agar aku melakukan amalan soleh seperti yang pernah kutinggalkan. Kata Allah, kalla innama huwa qail. Tidak, kata Allah, sungguhnya itu merupakan ucapan yang hanya dia ucapkan sendiri. Allah tahu, para ulama menyebutkan ayat ini bahwasanya kalau dia dikembalikan, gak jadi mati, dia akan melakukan hal yang sama. Kalau Allah beri kesempatan dia balik, dia akan lakukan kejahatan yang sama. Dia akan berpikir, nantilah, belum mati kok, begitu. Itulah ikhwah manusia. Makanya ya satu hal yang sering kita ingat-ingat ya kematian. Itu ikhwah. Tapi janganlah antum ketika lagi bekerja, teringatnya meninggal dunia. Nanti lagi bekerja, bawaan lemas. Kenapa ente lemas? Mau meninggal aja bawaan saya. Akhirnya antum gak semangat. Ketika antum bekerja, ingatlah antum sedang ibadah. Sehingga antum semangat mengerjakan pekerjaan itu. Karena antum sedang mencari nafkah. Nafkah itu merupakan kewajiban Allah. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita dan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd dikarenakan Allah mengistimewakan sebagian kalian dengan sebagian yang lain bahwa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki yang memberikan nafkah kepada perempuan, kepada para istri-istrinya. Jadi bagaimana ikhwah? Dalam masalah ini ya, antum itu sedang ibadah kepada Allah. Jadi harus semangat. Jangan bawaannya mau meninggal. Ketika mau bekerja bawaannya mau meninggal. Ketika makan enggak. Demikian. Kan modus namanya begitu. Bang semangatlah bang bekerja bang. Iya abang teringat akhirat aja di. Hele. Ya, itu modus kalau begitu modus. Malas saja bilang malas. Bukan teringat akhirat. Saya ini enggak ngoyo kali lah Ustadz.
Untuk untuk dunia sekarang, udahlah kita fokus saja untuk akhirat. Jadi kalau kerja juga sekedar-sekedarnya aja. Fokus untuk akhirat. Terus, udah berapa lama itu? Ini pernah saya dialog dengan beberapa seorang. Berapa lama? Setahun 2 tahun ini Ustaz. Oke, berarti fokus akhirat. Emang sudah berapa hafalan udah tambah? Enggak juga. Memang ketika sholat tetap di rakaat di rakaat pertama enggak? Enggak juga. Terus akhirat apa yang dapatnya selama 2 tahun? Berarti membuat apa namanya? Membuat diri malas. Dunia tak dapat, akhirat apa lagi? Demikian ikhwah. Itu kan malas namanya. Jadi setan itu terkadang menghiasi yang batil ikhwah. Tazinul batil. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Allah hiasi setan amal mereka. Setan menghiasi amalan-amalan buruk mereka. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan akhirat. Padahal mereka sebenarnya sedang malas. Sedang malas. Demikian. Bukan sedang mencari akhirat. Karena memang tidak ada dapat akhirat, peningkatan akhiratnya. Kalau seandainya, saya nggak ngoyo lagi lah Ustadz untuk dapatkan dunia. Terus gimana? Saya fokus akhirat. Oke, tahajud nggak? Tambah nggak tahajudnya? Yang tadi 3 rakaat bertambah nggak jadi 11? Jadi nggak bertambah nggak hafalannya. Semakin cepat nggak datang ke masjid. Kalau toh begitu-begitu juga, akhirat apa yang ente dapat jadinya? Demikian. Kalau akhirat nggak dapat, dunianya malah, dunianya juga nggak ngoyo, berarti Anda itu sedang diserang apa? Penyakit malas. Malas itu dari setan. Dari setan ikhwah. Makanya malas itu umumnya apa ikhwah? Malas itu umumnya ini hal-hal yang baik. Demikian. Malas baca Quran, itu dia. Malas ke masjid, malas ngaji. Coba, ada nggak malas mancing? Ada? Nggak ada. Malas goes ada? Mana ada malas goes? Malas olahraga, dipala-palakan kali ikhwah. Tapi kalau ngaji nggak dipala-palakan kali? Ya masih ada besok. Kan pengajian bukan hanya Sabtu sore. Masih banyak lagi pengajian-pengajian. Oke, ada nggak ente datang di wajib banyak itu? Nggak juga nya, tandanya ente maleh. Tandanya malas. Demikian ikhwah, jangan cari alasan. Itulah dia. Jadi Anda bisa introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang mau saya cari? Demikian. Jadi kalau Anda masih kuat, cari dunia itu kenapa rupanya? Niatkan itu sebagai akhirat, untuk mendapatkan akhirat. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Demikian ikhwan. Niatkan yang bagus. Dapat banyak, infakkan tuh. Itu mau dicor-cor tuh. Perlu duit itu. Demikian. Ya, kalau semua malas semua di sini itikaf semua. Kemudian nggak ada yang infak. Makannya pun berharap BKM lah, buka puasanya gitu. Demikian ikhwan rahimallahu. Jadi kita harus lebih realistis dalam menghadapi kehidupan ini. Baik. Jadi seorang pemuda harus jangan tertipu dengan orang-orang tua yang dia lihat. Itu orang tua masih hidup. Awak masih muda, berarti masih panjang usianya. Itu belum tentu seperti itu. Sebagaimana kata syair, yu'ammar wahid fayaghurru qauman. Satu orang diberi usia panjang, satu kaum semua tertipu. Ih kakek itu panjang usianya, ih kakek itu udah usia 80 tahun. Kakek itu usia sudah 85 tahun. Kita masih berapa? 40. Berarti masih panjang lah jatah kita. Siapa bilang jatah ente masih banyak? Siapa yang bilang? Tak ada yang menjamin. Jangan-jangan ente lebih dahulu meninggal ketimbang kakek itu. Itu ikhwah. Jadi di sini kata-kata satu orang diberi usia panjang, sekampung tertipu. Sekampung tertipu. Wa yunsa mayamutu misyabab, dan mereka ditutup matanya, lupa kalau banyak yang muda-muda itu mati. Gara-gara satu orang yang tua yang masih hidup. Demikian ikhwah. Coba dilanjut. Semakna dengan ini apa yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri bahwa suatu hari dia berkata kepada rekan-rekannya yang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak muda, wahai orang-orang tua, jika tanaman telah tiba masa panennya, apa yang ditunggu? Mereka menjawab, panen. Dia berkata, wahai anak-anak muda, sesungguhnya tanaman terkadang diserang hama sebelum mencapai masa panennya.
perhatikan ikhwah. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, qala data yaumin li julasaihi. Dia berkata kepada satu majelis dia, ya murid-murid beliau. Dia mengatakan, ya ma'syar syuyukh, ma yuntazaru bizar'i idza balagh al-hasad. Kira-kira kalau sudah matang buah, apa yang ditunggu? Tinggal panen. Artinya klen itu sudah matang. Artinya. Ini kalimat pertama ditujukan pada orang tua. Hai orang tua, ya ma'syar syuyukh. Syuyukh itu orang tua. Ya, syekh itu bisa juga panggilan untuk orang alim. Walaupun dia masih muda usia, kalau dia alim dipanggillah syekh. Bisa juga syekh itu ditujukan ucapan nanti orang tua. Wa abuna syekhun kabir, kata anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi syekh itu bisa orang tua. Jadi antum yang sudah tua dipanggil syekh nggak apa-apa. Nanti Pak Yandi saya panggil syekh. Padahal sebagai Syekh Dahlan, hafizahullah. Kan keren itu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, syekh itu artinya orang tua. Syekh itu artinya orang tua. Ini yang dipanggil. Hei orang-orang tua, kan gak keren kan. Orang tua. Hei syuyukh, nah gitu dia. Syuyukh. Kalian ini sebentar lagi panen. Gitu kira-kira. Sebentar lagi panen. Kalau sudah panen diapain? Dipetik lah. Artinya selesai usiamu. Jadi artinya kamu tuh sudah dekat. Ini sudah masa panen. Berarti usia kematian itu sudah dekat. Kemudian baru setelah itu ditujukan kepada anak muda nih. Pada anak muda. Ya masyaallah syabab. Wahai anak muda. Inna zar'aqat tudrikuhu al-ahad qabla ayyabluqa. Terkadang tanaman itu terkena hama sebelum dia panen. Artinya gak sempat dia besar, gak sempat tu'ti ukulaha kulahin bi'in rabbiha. Gak sempat dia berbuah, masih tunas, sudah kena hama, mati dia. Ada yang sudah besar, belum sempat keluar putih, sudah meninggoy dia. Ada yang sudah sempat keluar putih, sudah nampaklah, mati dia. Demikian. Jadi kalian pun anak muda, jangan yang kalian lihat anak-anak tua-tua itu. Ya anak tua, orang tua-tua itu. Belum tentu kalian sampai ke sana. Demikian. Kalau yang sudah tua-tua ini sudah sebentar lagi tinggal panen. Sebentar lagi dipanen malaikat maut lah dia. Itu dia. Kalian anak-anak muda, belum tentu kalian sampai panen. Makanya ya kalian siapkan sekarang. Sebelum datang malaikat yang memanen kalian, siapkan persiapan itu. Jangan sampai kalian itu menyesal. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Lanjut. Sepatutnya seorang muslim mengamalkan asar yang mengatakan, jika kamu mendapati sore, maka jangan menunggu pagi. Dan jika kamu mendapatkan pagi, maka jangan menunggu sore. Masya Allah ini berarti kaum muslimin itu ikhwah. Memang tidak ada yang duduk-duduk. Gak ada duduk-duduk. Kaum muslimin tuh orangnya bergerak ikhwah. Gak ada pengangguran dalam syariat kita itu gak ada. Kamus untuk orang menganggur tuh gak ada. Hanya ada bergerak. Dia bergerak, dia berjuang, dia mengeluarkan potensinya. Demikian, untuk mendapatkan dunianya, agar dia juga mendapatkan akhirat dari dunianya. Begitu seharusnya manusia, begitu seharusnya orang muslim. Gak ada muslim itu dari pagi dia zikir, baca Quran sampai sore. Nanti udah siang ada gak ya ngantar rantang ya? Semoga dia dapat pahala. Datang orang ngantar rantang, Pak udah makan Pak? Belum. Ntar ya Pak. Nah, habis makan dia zikir lagi sampai sekian lama. Datang anaknya, Pak beras habis. Udah kita zikir aja ya. Gak begitu loh konsep Islam. Ya. Gak begitu konsep Islam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita lihat di sini bahwasanya kalau kalian di masa sore jangan tunggu-tunggu jangan tunggu sobah. Idza amsaita fala tantadhiris sobah. Kalau kalian di waktu sore
Jangan tunggu pagi. Artinya seperti kita ini, kita di masa sore ini. Kita di waktu sore, kemudian kita lagi waktu luang. Misalnya pulang. Berarti masih banyak tuh waktu luang. Jika kita ada niat berbuat sesuatu, jangan besok lah. Jangan bekolah. Tahu bekolah? Itu bukan bahasa Jepang, bahasa Minang. Bekolah, nantilah. Jangan ikhwah. Jangan. Karena belum tentu Anda, siapa yang menjamin Anda sampai di waktu subuh? Siapa yang menjamin? Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kalian di waktu subuh, jangan tunggu sore. Apa yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Untuk kepentingan dunia dan untuk akhirat. Cari duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Anda dalam waktu luang, misalnya oke lah stok di rumah banyak. Apa yang Anda lakukan? Jangan hanya duduk, menung. Ya. Lama-lama gila itu kalau menung itu. Terus nggak gila, stres masuk jin. Kenapa? Bingung dia mau ngapain. Seorang muslim ikhwah, seorang muslim dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau tidak untuk manfaat dirinya, kalau enggak untuk orang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau Anda merasa sudah selesai untuk diri Anda, orang lain banyak yang belum selesai. Berikan manfaat itu kepada orang lain. Demikian ikhwah, seorang muslim itu begitu. Umar bin Khattab, ikhwah, setelah sholat Jumat. Dia melihat anak-anak muda lagi duduk-duduk habis Jumat. Anak-anak muda duduk-duduk habis Jumat. Diambilnya tongkatnya. Kalian ngapain di sini? Kami ini sedang menunggu rahmat Allah. Diambil tongkatnya, dipecut satu-satu. Sana keluar, kerja. Begitu ikhwah. Karena Allah mengatakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikri wa dzul bai'. Kemudian wa idza qudiyatis shalah, itu yang ayat berikutnya. Apabila salat sudah selesai. Setelah salat selesai ngapain? Duduk-duduklah kalian menunggu asar, tidur-tidur, golek-golek. Gitu. Enggak, fantasyiru fil ard. Bertebaran kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Quran begitu ikhwan. Enggak ada apabila kalian habis Jumat, santai-santai lah kalian duduk-duduk, kongko-kongko, cari ke kafe, tempat-tempat cozy, ngobrol-ngobrol nggak jelas, ujung-ujungnya ngobrol, gibahin orang. Kalau nggak gibahin orang, gibahin pemerintah, Pak Jokowi yang biasa digibahin orang. Demikian, tambah dosa, uang nggak dapat, dosa dapat, coba banyak kali ruginya, rugi dunia akhirat, iya kan? Demikian, apalagi yang duduk orang partai, sudahlah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ikhwah ya, jangan tunggu sore. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan nanti-nanti. Imam Hasan al-Basri mengatakan, ya bani Adam innaka ayyamun. Wahai anak Adam, kalian itu adalah hari-hari. Wa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Kalau telah lewat harimu, berarti telah lewat sebahagianmu. Berkurang sudah sebahagian kita. Karena jatah usia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang jatah usianya ditetapkan Allah misalnya 50 tahun. Dia sekarang sudah berada di usia 45 tahun. Berarti sisa jatah dia tinggal 5 tahun. Kan begitu. Demikian. Makanya tidak layak adanya ulang tahun. Selamat hari ulang tahun, kemudian semoga panjang umur. Seharusnya begitu, selamat Anda lebih dekat dengan mati. Gitu. Selamat Anda sudah lebih dekat dengan mati. Semakin tahun semakin dekat kita dengan kematian kita. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Kalau lewatlah satu harimu berarti telah lewat sebahagianmu. Itu ikhwah. Kalau sudah lewat sebahagian kita berarti sudah berkuranglah jatah usia kita. Sudah berkurang jatah usia kita. Oleh karena itu sekali lagi ikhwah,
Ini luar biasa ini, ya. Idza amsaita fala tantadhirus subah. Wa idza asbahta fala tantadhil masa. Apabila kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini perkataan Abdullah Ibnu Umar. Beliau mengatakan seperti perkataan ini. Kemudian tapi ada kelanjutannya. Ya, ini perkataan Ibnu Umar, tapi separuh. Lengkap perkataannya yaitu kelanjutan dari ini. Khudh min sihatika limarodik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Jadi semasa kamu masih sehat, semangatlah. Semangat ngaji, semangat menghafal Quran, semangat membantu orang tua kalau dia belum menikah. Semangat apa lagi? Semangat ngajari istri kalau dia sudah punya istri. Semangat ngajari anak-anak, mendidik anak-anak. Apa yang bisa dia buat? Buatlah yang bermanfaat. Itulah dia. Ya. Kemudian sebelum kamu itu sakit. Kalau kita sakit, ya, gerakan kita sudah lambat. Gerakan sudah lambat. Kemudian sholat saja bisa tidak sebagaimana seharusnya kalau kita sedang sakit. Kemudian wa min hayatika qabla mautik, kata Abdullah bin Umar, dan manfaatkan hidupmu sebelum ente mati. Ucapan Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ihris ala ma yanfa'uk wala ya'jis wasta'in billah. Apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah kamu untuk mengisi waktumu dengan yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jis, jangan lemah. Wasta'in billah, mohon pertolongan pada Allah. Demikian ikhwah. Ini ikhwah, hadis-hadis ini hadis-hadisnya mengobarkan semangat kita ini. Ya. Agar tidak menjadi generasi stroberi. Tekan dikit, benyek. Keluar merah-merahnya. Generasi Islam itu generasi yang tahan banting. Semangat, berkobar-kobar. Begitu ikhwah. Dan ketahuilah, setan yang ingin kita itu menjadi orang yang malas. Setiap pagi selalu kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Nah itu dia. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Karena kalau sudah malas ikhwah, sulit untuk semangat. Kita malas, ngaji yuk, malas. Cari duit yuk, malas. Gitu-gitu ikhwah, malas. Makan yuk, itu yang gak malas biasanya. Jarang. Sarapan kita yuk, saya yang traktir. Siap! Gitu. Demikian ikhwah. Ya, makanya dalam sebuah hadis ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin antum sudah pernah sering dengarlah hadis ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqdin. Bahwasanya kalau kalian mau tidur, itu syaitan buat 3 ikatan di kepalanya, 3 ikatan. Ya. Yadribu makana kullu aqdatin alaika lailun tawil. Diikatnya satu nih di atas kepalanya diikat satu, dia katakan alaika lailun tawil, malammu panjang, tidur, itu mantranya. Dia senang kalau kita tuh tidur, kalau bisa nggak usah bangun-bangun di saat orang salat subuh. Kemudian diikat lagi, 3 ikatan. Setiap ikatan dia katakan begitu. Malammu panjang, tidur, buat ikat lagi. Malammu panjang, tidur, begitu ikhwan. 3 ikatan. Fa'idistaiqadha fadzakarallah in halat uqdah. Kalau dia bangun, lantas dia ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur, akhi? Bismikallahumma amutu wa ahya, apa ahya wa amut? Tuh kan masih tanya gitu aja. Amutu wa ahya apa ahya wa amut? Amutu wa ahya. Kalau ahya dulu baru amut, ya udahlah nggak apa-apa.
Demikian ikhwah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Taib, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Berarti tidur itu mati ikhwah. Kita yang katakan mati. Apa bukti yang lain kalau tidur itu mati? Setelah bangun apa kita katakan? Alhamdulilladzi ahyana tuh. Ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kan ini kita doa kita bangun tidur. Artinya apa? Alhamdulillah saya bangun. Artinya Allah masih beri kita kesempatan untuk berkarya untuk umat ini. Allah masih beri kesempatan kita untuk tobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya alhamdulillah. Coba bayangkan ikhwah, kita bertiga tidur. Yang satu bangun. Yang dua tak bangun lagi gimana? Bang, bangun bang. Bang. Gak bangun lagi dia ikhwah. Apa gak kita? Alhamdulillah, padahal kami tadi malam sama-sama gelek. Ini udah gak sempat lagi tobat. Ayo masih bisa lah tobat. Tapi sepertinya masih lama lagi lah. Gelek lagi begitu. Gelek lagi dia. Demikian ikhwah. Kenapa itu gara-gara setan? Pintar setan itu. Padahal seharusnya kan jadi ibroh ini. Saya masih gak sempat. Alhamdulillah saya masih sempat. Kata setan, masih lama lagi. Masih lama. Ini biarkan aja, memang begitu. Pendek usianya. Demikian ikhwah. Mungkin karena dia orang baik-baik. Karena orang baik-baik itu Allah suka. Cinta, jadi cepat diambilnya. Janganlah, saya gak mau cepat diambil Allah. Kalau gitu saya gak usah baik-baik lah. Karena biasanya orang baik ini cepat diambil Allah. Ini kan prinsip-prinsip yang buat orang jadi khawatir berbuat baik. Demikian ikhwah. Taib, kemudian. Fa'inistaiqadha fadzakarallah in halat uqdah. Kalau dia bangun, dia sebut nama Allah, dia doa, dia terbukalah satu ikatan setan. Berarti tinggal berapa? 2 ikatan. Wa in tawaddo'a in halat uqdah. Kalau dia wudu, terbukalah satu lagi. Wa in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat, terbukalah semua ikatan. Fa asbaha nasyiton thayyibun nafs. Maka jadilah dia seorang yang bergairah, semangat, bergairah hidupnya. Itu ikhwah. Ya, berarti malas dari setan. Semangat, gairah hidupnya. Orang kalau hidup apa ikhwah, bangun semangat, bergairah, kerja pun bergairah, ibadah pun bergairah. Demikian, pergi sholat ke masjid pun bergairah. Coba enggak bergairah? Wa illa fa asbaha khabisan nafs kaslan. Kalau enggak, bangun tidur tuh malas. Jiwanya berat. Demikian. Hayya 'alas shalah. Aduh, tuh pegal tuh setan yang buat itu. Supaya malas. Demikian ikhwah. Itulah dia. Apa kata setan? Hayya 'alas shalah, itu subuh tuh. As-shalatu khairum minan naum. Tahunya artinya itu orang-orang salafi dia, enggak tahu dia as-shalatu khairum minan naum artinya. Apa artinya as-shalatu khairum minan naum? Hah? Salat lebih baik daripada tidur. Tapi selesai masalahnya? Enggak. Belum komat. Itu memang setan tuh begitu. Kalau nggak pintar nggak setan memang dia. Ini kan belum komat. Udah. Kalau sudah set, mana cukup 5 menit ikhwah. Kalau sudah begitu dengar kemudian kita tidur lagi, wah nggak cukup 5 menit. Dengarlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah komat tuh, kata iman dia. Udah komat, ayo cepat bangun. Belum ruku. Begitu ikhwah. Begitu. Nanti kalau sudah 1 rakaat, udahlah, udah terlambat, di rumah aja lah. Yang penting kan sholat. Ikhwah, saya yakin semua kita pernah dibisikkan setan di situ. Ada di sini yang nggak pernah dibisikkan kayak gitu? Coba, tunjuk tangan. Nah, kan? Semua kita dibisikkan gitu, memang begitu cara setan. Modelnya sama semua. Semua ustadz sudah mengingatkan, ustadz emang digitukan setan. Jangan dikira ustadz nggak digitukan setan. Demikian, ada yang kuat dia, ada yang jadi korban juga. Hari ini dia kuat, besok jadi korban. Demikian, kita ini hidup memang perjuangan. Demikian ikhwah. Jadi artinya bagaimana? Iya, ketika dia laksanakan ini, semangat hidupnya ikhwah, semangat hidupnya. Gairah, ceria begitu. Jadi enggak, begitu bangun tidur, lemes. Kenapa bang? Perasaan abang udah di akhirat aja nih, Dik. Alah. Ya.
Nggak ada, itu malas dari setan, bukan akhirat, itu setan. Ya, yang menyuruh kita, yang membisikkan kita supaya malas, tapi dengan dibungkus. Ini bukan malas, ini akhirat. Kita nggak boleh lagi cari terlalu ngoyo cari dunia. Udahlah, kita harus banyak akhirat. Tapi dia nggak ke masjid saat subuhnya. Akhirat mana yang dicarinya? Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Idza staiqadha ahadukum min manami falyatawaddo. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka berwuduklah. Falyastanthir salasan. Hendaklah dia masukkan air dalam hidungnya 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena setan itu bermalam di hidungnya. Jadi ikhwah, kan kita itu disyariatkan ketika wudhu masukkan air dalam hidung. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, asbighil wudu wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sempurnakan wudukmu dan masukkan air ke dalam hidungmu dalam-dalam, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Demikian ikhwah. Jadi teknik kaifiat masukkan air ke dalam hidung itu bukan sekedar di ujung hidung. Enggak begitu. Hirup sampai dalam. Buktinya kalau sedang puasa enggak boleh. Berarti kan memang dalam. Dihidupkan, dihirup dalam-dalam. Dan itu lebih tekankan lagi ketika kita wudhu setelah bangun tidur. Karena bukan hanya untuk wudhu, tapi untuk juga usir setan. Demikian ikhwah. Setan itu kalau masih ada di rongga hidung kita, dia membuat kita malas, yakinlah. Sudah selamat kita dengan yang 3 itu. Tapi kok masih malas, berarti setannya masih bersarang di hidungmu. Maka, masukkan air dalam hidung ketika wudhu. Supaya diusir tuh setan-setan. Itulah ikhwah. Kalau enggak kita malas. Ya, kita malas. Tapi gak usah tengok-tengok besok bangun tidur. Gak usah, mana? Gak usah, gak nampak dia. Karena itu masalah gaib. Kemudian ikhwah. Dalam Sahih Bukhari, anna Rasulullah dzakara indahu rajulun nama laila hatta asbaha. Ada seorang menceritakan kepada Rasulullah di mana orang tersebut tidur sampai pagi bangunnya. Qala dzalika rajulun balas syaitan fi udhunaihi. Itu adalah seorang yang dikencingi setan. Dikencingi setan kedua telinganya. Dikencingi setan kedua telinganya. Ustadz, tapi kan dia miringnya. Gimana cara setan ngencinginya? Ya satu bisalah, ini dua-dua gimana? Jangan antum kiaskan setan kencing dengan antum yang kencing. Kalau antum ya nampung satu aja, sini nggak bisa karena tutup. Setan itu lebih piawai dan ngencingin orang. Dia ngencingin itu untuk membuat orang menjadi malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi jangan, waduh, supaya nggak dikencingi setan, cari penutup. Untuk berenang itu kan ada penutup telinga. Waduh, supaya nggak kencingi setan, dikencingi juga, yakinlah. Ya. Jadi harus pahami itu. Ikhwah, di sini Ibnu Jauzi mengatakan, ya, kam qad khatara ala qalbi yahud wan nasara hubbal Islam. Berapa banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah mencintai Islam. Fala yazalu iblisu yuthabbituh. Iblis selalu melemahkan dia untuk masuk Islam. Fayaqul, dia bisikkan nih. Siapa yang bisikkan tadi? Si iblis, la ta'jal wa tamhal an-nadhar. Jangan tergesa-gesa, kau teliti lagi biar lebih yakin, gitu. Kau teliti lagi, coba survei lagi, teliti lagi, analisa lagi, jangan tergesa-gesa buat keputusan masuk Islam. Fayusawwifuh, sehingga dia katakan nanti, teliti dulu, baguskan dulu biar lebih mantap. Hatta yamutu ala kufrih, hingga dia mati di dalam kekafirannya. Makanya ikhwah, kalau ada yang masuk Islam segera-segera saja. Ya, segerakan dia masuk Islam dengan segala cara. Kalau masuk Islam, karena masuk Islam itu mudah. Suruh dia syahadat, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia sudah. Ya, enggak usah pakai tunggu ini, tunggu itu, tunggu Masjid Muwahhidin selesailah baru kalian masuk Islam. Kapan Masjid Muwahhidin selesai kan tuh masuk Islam? Demikian. Langsung, kenapa? Kita khawatir sampai enggak ajalnya. Itu permasalahannya. Ya kalau sampai, kalau nggak sampai gimana? Kemudian, wa kadzalika yusaffiul 'asi bitaubah. Demikian juga syaitan akan mengatakan nantilah untuk bertaubat bagi orang-orang yang bermaksiat. Nantilah taubatnya, ya. Yang biasa manipulasi, nantilah taubatnya.
udah tua nanti baru tobat. Udah pensiun, ya udahlah baru tobat lah. Karena memang ya sudah nggak bisa lagi kan. Kan Allah itu kan maha pengampun ikhwah. Allah tuh maha pengampun. Kalau sudah pensiun, ya sudah. Karena Rasulullah katakan, ini setan yang bisikkan. Rasulullah katakan, walaupun dosamu sepenuh langit, sepenuh bumi, kamu datang bertaubat, Allah akan ampuni. Ya tuh nanti aja lah, ini kan masih ada kesempatan. Mumpung kita masih bisa nipu, udahlah nipu aja lah dulu. Sebab nggak ada kapan lagi. Ini kesempatan nggak datang sekali. Apalagi nipunya berjamaah, ya sudahlah. Demikian nanti udah pensiun, udahlah baru fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti bisa bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Coba betapa indahnya kehidupan masa tuamu. Dalam naungan ilahi, taubat di bawah naungan ilahi. Ente sampai enggak tua, itu masalahnya. Itu ikhwah. Jadi dia begini cara masuknya setan kepada orang-orang yang buat maksiat. Nantilah. Kenapa ikhwah sebenarnya? Dia belum puas dengan maksiat. Karena sesungguhnya nggak pernah ada orang yang puas dengan maksiat. Orang buat maksiat itu seperti minum air laut ikhwah. Ya, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Mau nggak haus Anda, jauhkan dari laut itu. Supaya Anda nggak minum air laut. Demikian. Ya, tapi kalau nantilah. Nanti kalau sudah siap kita nantilah. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kan setan malah menakut-nakuti kan. Menakut-nakuti kalau kamu sekarang berhenti. Terus gimana? Cicilan rumahmu belum selesai. Cicilan mobilmu belum selesai. Terus anak-anakmu sekarang diantar sekolah, jemput pakai sopir. Mobilmu gimana nanti? Gimana cara beli bensinnya? Terus rumahmu security-nya gimana? Cateringnya sehari-hari istrimu nggak masak. Istrimu nggak pandai masak. Kan harus catering. Berapa? Kalau kamu berhenti, itu semua gimana? Sanggup nggak keluargamu menjalani itu semua? Kan iya juga ya. Jangan-jangan stres pula nih istri saya. Kenapa? Yang biasanya tinggal minta sekarang nggak bisa dapat semua. Ditakut-takuti syaitan ya. Takut syaitan. Berarti kamu harus jual lah ini rumah karena harus menyelesaikan cicilan. Mobil-mobil dijual. Siap nggak kamu naik sepeda motor? Berangin-angin. Itu ditakut-takuti syaitan. Itu caranya ikhwah. Jadi gimana akhirnya? Udahlah nanti aja lah, tunggu pensiun lah. Udah pensiun kan rumah sudah milik sendiri. Mobil sudah, cicilan sudah selesai. Kredit rumah sudah selesai. Anak-anak semua sudah kuliah, sudah menikah, sudah tinggal menikmati dunia lah begitu. Itulah ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu menjanji-janji dan memberi mereka angan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah janji-janji setan itu kecuali penipuan. Itu ikhwah. Penipuan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi waqala Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah. Lanjut. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, siapa yang tidak mengetahui kapan dia akan dijemput oleh ajal kematian, sepatutnya dia selalu bersiap-siap. Jangan tertipu oleh masa muda dan sehat, karena orang yang mati tua lebih sedikit dan orang yang mati muda lebih banyak. Karena itu jarang ada orang yang panjang usia. Bukti dari pernyataan di atas, jika kamu memerhatikan di beberapa keluarga, maka kamu akan mendapatkan hanya beberapa saja dari anggota-anggota keluarganya yang diberi umur panjang. Kebanyakan yang meninggal itu masih muda dan anak-anak. Tuh, gimana kira-kira analisanya? Antum kan punya keluarga tuh, kira-kira yang sampai tua-tua berapa orang jika dibandingkan yang muda-muda? Kan nggak banyak ikhwah. Ya, nggak banyak, yang sampai tua nggak banyak. Umumnya meninggal sebelum tua. Itulah analisanya. Dan memang betul ikhwah. Ya, coba perhatikan. Kalau seandainya yang tua, seseorang itu meninggalnya pasti tua, saya yakin yang tua sama banyak dengan muda. Karena yang tadi muda belum meninggal. Yang tadi muda sudah tua dan belum meninggal. Kenapa? Meninggalnya harus tua dulu. Tapi ternyata lebih banyak yang muda dibandingkan yang tua. Nanti ketika kita hari raya, itu kan ngumpul tuh. Ya. Ketika kita hari raya ngumpul, yang tua-tua di mana tempatnya biasanya? Depan. Biasanya tinggal berapa? 3,
4, cucu-cucu bertabur ya, berkeliling sampai ke atas nih. Demikian ikhwah. Yang tua-tua paling 4, 3, 5. Itulah dia. Adapun yang muda-muda luar biasa ikhwah, banyak, nggak cukup. Nggak cukup pun itu foto tuh jadi, ayo gabung, depan sikit, jongkok. Ada yang lutut, ada yang berlutut, ada yang berdiri supaya nampak semua. Yang tua-tuanya duduk biasanya, tinggal 3 gitu ikhwah. Itulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir ini saya bacakan sedikit berkata sebagian salaf, ya, undirukum as-sauf. Kata sebagian salaf, hati-hati kalian dengan kalimat nanti. Dengan kalimat bekolah itu. Hati-hati kalian dengan kalimat nanti. Fa innaha akbaru junudus syaitan. Akbaru junudus syaitan. Nanti itu adalah tentara setan yang paling kuat. Yang paling besar. Kalimat nanti. Masalul amil ala hazmi wasakin litul amal. Ini keterangannya cukup panjang. Jadi intinya kata mereka unzirukum saufa bisaufa. Hati-hati kalian dengan kalimat saufa. Fa innaha akbaru junud iblis. Karena saufa itu merupakan tentara iblis yang paling dahsyat, paling kuat. Itu dia. Ya kita kadang-kadang hari ini kita nggak kena saufa itu. Nanti. Tapi besok kena nanti. Karena kadang-kadang ikhwah ketika kita lemah nanti kita buat. Ketika kita kuat, enggak. Mau bukti nanti ketika dengar azan. Azan kan setiap hari 5 kali kita dengar kan. Nah itu bertengkar terus tuh tiap hari. Ada yang Allahu Akbar, cepat dia. Sampai kapan dia begitu? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 hari nanti kena juga dia. Itulah ikhwah. Manusia itu begitu. Ya. Makanya Rasulullah saja meminta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan diriku di atas ketaatanmu, agamamu. Kita minta istiqomah pada Allah, karena memang kita nggak bisa istiqomah, ikhwah. Jadi gimana? Ketika kita tahu lalai, ya kita harus tarik lagi. Istighfar kepada Allah, semangat lagi. Begitu, yang begitu. Itulah kehidupan dunia ini. Demikian ikhwah, itulah kehidupan dunia ini. Perang terus memang. Perang terus dengan keburukan-keburukan yang ada di diri kita. Habis perang nanti, pas meninggal, selesai perangnya. Demikian. Makanya salah seorang murid Imam Ahmad mengatakan, kapan kita istirahat? Gak ada istirahat hidup dunia ini. Kapan istirahat? Istirahat itu ketika pertama sekali kamu injakkan kakimu di surga. Itu baru istirahat. Sebelum itu enggak. Antum masih hidup, enggak akan ada istirahat. Tapi tidur malam Ustaz. Antum tidur malam itu untuk persiapan besok. Besok antum bakal capek lagi. Kerja sampai sore, habis itu apa? Habis sore. Istirahat lagi. Istirahat kenapa? Istirahat terus. Kalau antum istirahat terus, meninggoy namanya. Itu semua untuk persiapan kegiatan berikutnya. Kan gitu terus ikhwah. Gitu terus. Kita lapar. Lapar ini untuk persiapan apa? Makan. Apakah setelah makan antum kenyang seterusnya kenyang? Habis kenyang? Enggak, mules dulu. Biar ada yang keluar. Setelah keluar, lapar lagi. Cari emas, setelah itu cari makan lagi. Habis itu mules lagi. Keluar lagi. Cari. Coba, kan gitu-gitu aja kehidupan kita. Ada yang lebih daripada itu? Coba sebutkan, ada yang lebih daripada itu? Enggak ada lebih daripada itu ikhwah. Capek, tidur, habis itu pergi lagi, kemudian kerja lagi, habis itu capek lagi, istirahat lagi, habis itu kerja lagi. Kan gitu-gitu terus. Enggak ada lebih daripada itu. Itulah dia kehidupan dunia. Tapi begitu pun banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Oh dia habis-habisan untuk mendapatkan dunia ini. Bahkan terkadang nggak peduli mana hal mana haram. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita usia yang berkah, penuh dengan amalan soleh, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silahkan ibu-ibu atau bapak yang mau bertanya langsung boleh atau melalui 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Yang mengirim pertanyaan melalui WA sebelum ini, sebelum dimulai pertanyaan, diulang lagi kirimannya.
Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat. Istri ana sering sekali berhutang dan terlalu konsumtif yang tak pernah kompromi pada suami. Sulit sekali baginya untuk qanaah. Makanya ikhwah, antum kalau pilih ya itu bagus-bagus pilihnya. Ya. Jadi rahimallahu wa iyyakum, ketika kita mendapatkan istri yang seperti ini, sebenarnya nasihat itu tidak bisa secara umum. Antumlah orang yang paling cocok untuk memberikan nasihat. Ini antum sudah tahu, berartinya dia orang yang suka berhutang, kemudian konsumtif. Berarti kan antum sudah tahu kelemahan istri. Kasih dia nasihat. Ya. Kasih dia nasihat. Ketika dia suka berhutang, coba tanya, kenapa suka berhutang? Apa masalah dia? Kalau dia berhutang gara-gara karena beras habis, berarti masalahnya di antum, bukan di istri. Demikian, suka kali berhutang Ustaz, utang beras. Tanya istrinya, kenapa berhutang Bu? Iya, abang ini selalu kalau kasih uang belanja telat, kalau nggak diminta nggak dikasih, kalaupun diminta harus ngerengek dulu baru dikasih. Berarti kan di antum masalahnya, bukan di istri. Demikian. Jadi itu perlu ada pembicaraan khusus, serius dengan istri, kenapa sampai berhutang. Demikian ikhwah. Sehingga bisa dipilah-pilih mana permasalahan yang perlu diselesaikan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung silakan. Ibu-ibu ada yang mau langsung silakan ibu-ibu. Ustadz, apakah ada tasawuf yang lurus? Dan adakah kitab tasawuf karangan Ibnu Taimiyah? Ikhwah, tasawuf itu pada dasarnya adalah orang yang zuhud, yang meninggalkan dunia, lebih fokus dengan akhirat. Itu yang dikatakan tasawuf pada zaman awal-awal. Dan ibadahnya ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Begitu. Jadi bukan tasawuf nanti kemudian dengan cara melakukan tarekat-tarekat dengan zikir-zikir yang bid'ah, enggak begitu. Ya. Jadi kalaupun dikatakan orang terdahulu ada tasawuf mereka para ulama terdahulu yaitu tasawuf dengan lebih fokus untuk akhirat. Seperti Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika Salman Al-Farsi datang ke rumahnya, dia melihat Ummu Darda ternyata orangnya tidak kusut lah begitu. Padahal biasanya kan kaum wanita itu suka dandan. Apa kata Salman Al-Farsi? Ya Ummu Darda, mali aroki mutabaddila. Wahai Ummu Darda, kenapa kamu kok kusut begini? Kata Ummu Darda, temanmu, saudaramu Abu Darda gak butuh dunia lagi. Lantas datanglah Abu Darda, kemudian mereka makan dan kata Abu Darda, makanlah, saya sedang puasa. Itu dia. Karena Abu Darda ini rajin puasa. Saya sedang puasa. Kata sama Al-Farsi, aku gak akan makan sampai engkau makan. La akul hatta ta'kul. Aku gak makan sampai engkau makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Puasa sunnah waktu itu. Kemudian pada malam hari habis Isya, Abu Darda sholat. Mau sholat malam habis Isya. Karena biasanya beliau sholat malamnya itu satu malam penuh. Satu malam suntuk. Kata Salman, enggak, tidur sekarang. Tidurlah dia. Siang hari pada tengah malam bangun Abu Darda untuk sholat tahajud. Kata Salman, enggak sekarang. Sampai akhirnya sepertiga malam yang terakhir barulah Salman Al-Farsi membangunkan Abu Darda dan mereka sholat bareng. Dan mereka sholat. Esok harinya Abu Darda bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang kemudian pada pagi harinya Salman Al-Farsi memberikan nasihat pada Abu Darda. Ya Abu Darda, inna li'ainaika 'alaikal haq. Abu Darda, matamu itu punya hak, artinya harus ditidurkan. Wa inna li jasadika 'alaikal haq. Jasadmu itu juga punya hak. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Keluargamu juga punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulla haqqin haqqah. Berikan masing-masing hak itu kepada yang berhak. Abu Darda mendengar ini, ya. Esok harinya dia tanyakan kepada Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Betul, Salman yang betul. Demikian. Itu jenis tasawuf orang dahulu. Kalau itu dikatakan tasawuf artinya
Mereka ibadah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pelaksanaan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seperti Abdullah bin Ammar yang puasanya puasanya sering puasanya. Demikian juga khatam Qur'annya. Sampai Rasul katakan barang siapa yang khatam Qur'an kurang dari 3 hari berarti dia nggak memahami Al-Qur'an. Dan itu kenapa? Permintaan sahabat tadi itu. Jadi akhirnya seminggu sekali dia khatam. Demikian. Itulah dikatakan tasawuf, kalau itu memang dikatakan tasawuf. Tapi kalau sampai tasawuf akhirnya melakukannya bid'ah-bid'ah, itu bukan tasawuf namanya. Itu tasawuf yang bid'ah namanya. Ya. Allahu alam bissawab. Ada yang langsung silakan? Tak ada. Iyalah. Jangan panjang-panjang ya ikhwah pertanyaannya. Hukum bekerja sebagai teknisi mesin debit EDC. IDC lah, bahasa Inggrisnya baru pas ya. Yang enak memang baca bahasa Inggris, IDC. Job desk-nya itu selalu ke tempat makan atau ke kasir-kasir toko untuk maintenance mesin debit tersebut. Status tidak bekerja dengan bank melainkan melalui badan usaha jasa vendor yang pekerjanya teknisi, semua dipakailah jasa mereka. Mereka ini dengan pihak bank, halalkah itu Ustadz? Terlibatkah dalam perkara ribawi? Antum yang memperbaiki mesinnya. Ini kan sama seperti teknisi ATM, mesin ATM, iya kan? Ya mirip-mirip lah, ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Minimal syubhat lah kalau antum khawatir kali, bingung gitu kan. Minimal syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya ada perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat ini kan ikhwah, la ya'rifu katsirun minan nas, enggak banyak yang tahu. Dibilang halal iya karena dia teknisinya, dia enggak ada hubungan dengan ribawi. Dibilang haram yang dia tolong orang bank. Bank itu prakteknya praktek ribawi. Terus gimana jadinya? Jadi minimal syubhat. Rasulullah katakan famanittaqa 'ani syubhati faqad istabra dini wardih. Barang siapa yang dia menjauhkan dirinya dari syubhat berarti dia telah menyelamatkan dirinya dari menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Itu ikhwah. Ya. Kalau antum ragu akan kehalalannya, buktinya kan ditanya ini. Kan gak ada nanya, Ustadz apa hukum jual pergedel? Gak ada kan? Karena halal jelas. Apa hukum narik beca? Gak ada ditanyakan karena jelas. Ketika seperti ini kenapa? Karena ada unsur-unsur halal haram-haramnya. Jadi dak mayari buka ila mayari buka. Antum sebagai super grab, apa hukum jadi super grab? Halal, namanya supir. Tapi Ustadz, satu hari ada pelanggan. Pelanggan ini dari ciri-cirinya Ustadz pelacur. Tolonglah antarkan saya ke hotel fulan. Oh ya Mbak, ada apa enggak? Ada pelanggan saya langganan setiap malam minggu. Saya udah open BO kemarin. Nah, akan muncul pertanyaan, apa hukum mengantarkan dia untuk bertemu dengan pelanggannya? Karena ada jadi campur-campur jadinya ikhwah. Ada demikian. Jadi ketika hal itu misalnya antum belum tahu apa jelasnya, tinggalkan saja, itu akan lebih aman. Itu akan lebih aman. Lakukan saja yang jelas-jelas halal. Ya, karena memang la ya'rifu katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu dalam masalah syubhat ini apa jawabannya. Itu ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Waalaikumsalam. Kasih mic ya. Ya silakan. Bismillah. Begini Ustadz, bagaimana menyikapi
bersalaman dengan orang tua, intinya apa diperbolehkan membungkukkan badan, karena kan di keluarga kami itu kayak sungkeman tuh masih ada gitu. Karena saya pernah dengar ada hadisnya bahwasanya ada sahabat ketika mau menghadap Raja Kisra gitu, dia nggak mau membungkuk gitu kan. Hadisnya begini, ketika sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ketika saya bertemu dengan teman saya, u'aniquhu, apakah saya boleh memeluknya? Enggak, kata Rasulullah. Anhani, apakah saya boleh membungkuk? Enggak, kata Rasulullah. Berbungkuk, ya nggak tahu gimana maksud bungkuknya, berbungkuk lagi itu seperti ruku, ya berbungkuk, enggak, kata Rasulullah. Usafihuhu, aku jabat tangannya, ya. Ya, kalau bisa biasa aja. Nah, gitu. Itu akan lebih aman. Tapi kita orang Indonesia nggak biasa pula begitu, tetap aja deh. Iya kan? Tetap ada ini, paling nggak lehernya lah. Tetap ada. Demikian. Iya kan? Bungkuk sikit, bungkuk gini. Insya Allah yang sikit-sikit nggak apa-apa lah, insya Allah. Iya. Ya sikit aja. Nah gitu. Gak usah bungkuk kali macam orang kalau main karate, mau kata dia mulai. Hei, ajime, gitu kan. Gak usah. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Allahu a'lam. Semisal ada seorang akhwat yang mempunyai background pendidikan agama pesantren yang berharap memiliki pasangan semisal dengannya karena ingin diajarkan ilmu agama yang lebih banyak. Tetapi ia mendapati seorang ikhwan mempunyai background yang jauh berbeda darinya mengajukan ta'aruf. Tetapi dia tidak tertarik untuk berkenalan karena hal itu. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Boleh. Boleh. Ya, karena masalah ini kan masalah berkenaan di hati. Kalau dia targetnya kalau saya cita-citanya cari suami yang tamatan pesantren juga, gitu. Ya, boleh silahkan. Datang dokter, Bapak, akhi tamatan mana dokter? Aduh maaf saya cari pesantren, gitu. Boleh sekali, boleh. Tapi kalau sudah lama nggak dapat juga, udah dari mulai usia 20 dia sudah punya cita begitu, sampai 29 juga belum dapat juga. Tolonglah diturunkan. Kecuali kalau mau jadi istri kedua ustadz, itu tambah itu udah senior pesantren udah itu. Ya, itu pun kalau dapat izin istrinya yang pertama. Demikian ikhwah, ya mana tahu ada ustadz yang belum nikah juga usia 29. Karena ikhwah, kalau seorang akhwan usia 29 mencari ikhwan yang sudah ngaji usia 29 tuh 30 susah ikhwah. Susah. Umumnya mereka 25 sudah cari pasangan. Lagi semangat-semangatnya itu. Iya. 25, 26, 27 itu sudah cari pasangan. Akhwat juga begitu, usia 20 biasa 20, 23 cari pasangan. Kalau sudah ada usia akhwat 30 belum juga, itu biasanya juga dia karir, pendidikan, demikian ikhwah. Tapi tentunya akan kesulitan untuk mendapatkan ikhwan yang usianya di atas dia yang belum menikah. Kecuali kalau duda mungkin. Dan cari duda kan juga susah. Ya, cari duda. Demikian. Jarang-jarang ada laki-laki ini duda. Jarang-jarang. Kalaupun ada biasanya cepat juga dapat pasangan. Itu ikhwah. Ya kalau nggak dapat juga kepingin itu juga, itulah alternatif yang kedua. Apa itu? Menjadi istri kedua jika ada ustadz atau yang mau menikah dengan dia. Itu solusinya. Kalau memang sudah tidak ada lagi dan dia tetap dengan targetnya. Mungkin tidak sesempurna ekspektasi dia lah gitu ya. Gak apa-apa. Prinsip-prinsip ini gak apa-apa. Tapi tolong diperhatikan juga masalah usia, ya usia. Misalnya seorang akhwat kepingin calonnya ganteng misalnya, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh?
Sebagaimana ikhwan kepingin calon istrinya cantik, boleh, nggak ada masalah ikhwan. Tungkahun nisa li arba'in li jamaliha wali nasabiha wali mal li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fadhfar bidzati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi dikarenakan cantiknya, dikarenakan hartanya, dikarenakan keturunannya, dikarenakan agamanya. Tapi pilihlah, prioritaskan yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Demikian juga perempuan juga begitu. Jadi kalau dia mau mencari yang cantik silakan, nggak apa-apa. Mau cari yang ganteng silakan. Saya Ustadz kepingin carinya yang kalau bisa yang wajah-wajah bule gitu, boleh. Ada lagi ikhwan kita kalau bisa Ustadz yang apa namanya Indocina gitu, silahkan. Mungkin kan ada suka dengan drakor itu kan. Silahkan cari yang Indocina Indonesia tapi Cina. Silahkan. Semoga dapat. Kalau nggak dapat juga tolong ngaca gitu aja sih. Ya mana tahu ada yang salah gitu kan, salah persyaratan. Demikian. Anda Indo Afrika, mau cari Indo Cina kira-kira. Demikian. Ya tolonglah introspeksi gitu ikhwah. Jadi diperbaiki lagi syarat-syaratnya supaya cepat. Ada yang langsung silakan. Para akhwat ada yang langsung silakan. Oh iya siap, banyak Bu yang masuk di WA Bu, mohon maaf. Bismillah Ustadz, bagaimana sikap seorang istri kepada suami? Beliau Masya Allah dalam ibadah, mengajak istri untuk ilmu sama-sama, rajin datang ke kajian, bersedekah, memberi nafkah kepada istri, tidak pernah bermain tangan kepada istrinya. Namun beliau suka chattingan dengan banyak perempuan. Sengaja beliau membuat akun fake. Oh. Pakai. Baca fake kan? Ya. Akun pakai untuk bisa chattingan dengan banyak perempuan. Ya mungkin namanya si Joni dibuat Ummu Muhammad gitu kan ya. Iya. Banyak juga pelajaran dari chattingan ini. Sebagai seorang istri saya sudah menasihati, namun ketika dinasihati dia marah. Apa yang harus ana lakukan sebagai seorang istri? Apakah ana harus bertahan dekat dengan sikap yang seperti itu Ustadz? Barakallahu fiik. Begini para ikhwah, untuk para akhwat dan untuk para suami. Ketika kita melihat kemungkaran, kaedahnya man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat mungkar, dia harus ubah dengan yadi, tangannya itu artinya kuasa dia punya kuasa apa tidak. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya berarti. Dia enggak sanggup maka dengan lisan, artinya dia dakwahi, dia nasihati. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak sanggup juga maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Demikian juga seorang istri ketika melihat kemungkaran di suaminya seperti yang kita baca tadi. Dia seorang istri punya kuasa nggak dengan suaminya? Gimana ikhwah? Nggak punya, dia nggak punya kuasa. Suami terhadap istri ada kuasa. Berarti dia nggak bisa dengan cara seperti seorang pemimpin. Dia menasihatinya seperti seorang istri kepada sang suami. Bawahan kepada atasan. Demikian. Tapi terkadang kan kita lihat ibu-ibu ini, kalau dia sebagai seorang pegawai, dia lihat kemungkaran di direkturnya, dia bisa sopan dengan direkturnya. Ketika dilihat ada kekurangan atau keganjilan. Tapi ketika dia lihat suaminya yang masalah, dia seolah-olah seperti direktur. Bang, sini kok bang. Begitu, seperti dia pula direkturnya. Direkturnya dia nggak berani begitu, tapi dengan suaminya dia berani. Demikian. Jadi para istri, tolong introspeksi dulu. Ini aku bukan bela-bela suami ya, bukan. Tunggu saatnya antum. Demikian ikhwah, jadi tolong bersikap sopan dengan suami. Karena bagaimanapun, kalaupun suami itu memang banyak mengalah, tapi bukan berarti itu dijadikan alasan untuk menginjak-injak suami. Demikian, alhamdulillah suaminya nggak main tangan kan. Berarti kan bagus nih suaminya. Tapi main kaki nggak bu? Nggak main kaki, tangan. Judo di rumahnya, taekwondo rumahnya. Kalau marah, sat kakinya ke sini. Demikian ikhwah. Jadi perlakukan dia seperti dia itu seorang direktur, seorang pimpinan. Bagaimana seorang pegawai rendahan
melihat direkturnya salah, gimana kira-kira cara dia menasihati? Tentu kan beda ikhwah. Dia akan pelan, maksudnya pelan, berharap agar suaminya itu bisa memahami. Begitu caranya. Saya sering katakan, ibu-ibu kalau bersikap dengan suami, bersikaplah seperti sikap perempuan. Jangan gunakan karakter suami untuk menghadapi suami. Ibu akan bonyok, yakin. Ibu akan bersikap dengan suami yang pintar ngomong. Ibu akan pintar ngomong juga ketika ibu berdebat dengan suami. Suami akhirnya terdiam. Terdiam dia Ustadz, anak buat. Gak bisa ngomong pisang. Begitu. Jangan dikira dia sih terima. Paling dia diam saja. Terserahlah gitu. Sudah pusing dia ngadepi istri. Demikian. Demikian. Kalaupun dia begumul menang ibu, dia bukan berarti dia kalah. Dia mengalah-ngalah aja itu. Jadi jadilah seorang bawahan yang menasihati atasan. Apakah dinasihati? Iya dong, dinasihati. Tapi posisikan anti itu seperti bawahan. Jangan posisikan anti sebagai seorang ustadz sejuta umat. Duduk bang. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Demikian. Jangan berlagak seperti dosen terbang. Anda itu, ukhti itu, anti itu bawahan. Maka bertindaklah sebagai seorang bawahan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Insyaallah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nasihati dengan heart to heart. Sesuatu yang datangnya dari hati, yakinlah akan sampai ke hati. Coach hari ini. Demikian ikhwah ya. Ya Bu ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan suami itu dosa suami, bukan dosa istri. Kewajiban istri yaitu memberi nasihat dengan ikhlas tanpa ada emosional. Bagaimana makna lingkungan berpengaruh? Bagaimana makna lingkungan mempengaruhi iman ketakwaan? Iyalah ikhwah. Lingkungan kita itu akan mempengaruhi kita. Demikian ikhwah. Apa kata Rasulullah? Masalu jalisus su wa jalisus soleh, permisalan antara lingkungan yang buruk dengan lingkungan yang baik itu kasahibi kamansah, seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Imma ayyuhdhiyaka, imma kamu diberi hadiah atau kamu membelinya atau minimal kamu mencium aroma wanginya. Dan permisalan seperti orang yang berteman dengan orang-orang yang lingkungan yang buruk, ya orang-orang yang buruk, gak bagus, ikhwah. Itu seperti kita berteman dengan pandai besi. Imma ayyuhriqa thawbaka au tajidu rihan khabisan. Imma bajumu akan terbakar dengan asapnya atau minimal kamu akan mencium aroma busuk dari asap tersebut. Jadi pengaruh teman itu sangat kuat. Makanya Rasulullah katakan, ya, almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu bersama agamanya seperti agama teman dekatnya. Falyanzur mimma yukhalil. Perhatikan siapa yang kamu jadikan sebagai teman dekat. Demikian ikhwah. Perhatikan begini. Satu nikmat yang Allah berikan yaitu Allah jadikan kita itu benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah jadikan kamu benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini nikmat. Tapi ikhwah, kalau kita sudah punya itu, lantas teman-teman kita adalah orang-orang yang fasik, lama-kelamaan kebencian itu akan hilang. Berarti kenikmatan hilang. Oleh karena itu apa kata Rasulullah? La yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamr. Janganlah salah seorang kalian duduk di hidangan yang di situ dihidangkan khamr. Kita benci dengan khamr. Tapi kan kita juga harus jaga. Jangan sampai kebencian kita itu hilang. Kalau kita benci, kemudian kita duduk di hidangan yang ada khamrnya, maka suatu saat nanti kita nggak benci lagi walaupun kita belum meminumnya. Tapi ingatlah ikhwah, ketika hilang kebencian kita terhadap satu maksiat, itu awal dari kita akan maju satu langkah lagi, kita ikut melakukannya.
Karena sudah hilang bencinya. Ibu, tolong yang punya anak, jangan ikut berteriak. Demikian ikhwah. Kalau sudah hilang kebencian itu, maka itu satu langkah lagi kita tinggal melakukan kemaksiatan yang sama. Itu dia. Ya, Allahu a'lam bissawab. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Apa kata Qatadah? Sahibus salihina ibadallah takun ma'ahum aw misluhum. Bertemanlah dengan orang soleh wahai hamba Allah agar kamu bersama mereka atau semisal mereka. Demikian ikhwah. Kita kalau malas-malas berteman dengan malas-malas ibadah, kalau berteman lingkungan kita itu bagus ibadahnya, kita ikut tersemangat. Apakah itu ria? Ria enggak itu namanya? Enggak. Itu memang pengaruh. Apa namanya? Auranya itu begitu. Apa lagi namanya? Vibe apa namanya? Hah? Vibe-nya gitu lagi. Biar keren sedikit. Demikian. Emang begitu, lingkungannya begitu, membuat kita semangat. Seberikan contoh misalnya, sholat 10 malam terakhir. Dari jam berapa kita sholat? Jam 2 kan sampai subuh. Ikhwah, karena kita rame-rame, kita semangat. Coba sendiri coba di rumah. Masih seperti begitu. Tapi karena kita rame, laki kapar rapat, sebelah orang tua lagi. Dia nggak gerak-gerak, kita pun malu lah gerak-gerak. Orang tua sampai nggak gerak-gerak, balik depan, nggak begitu lagi. Semangat kita ikhwah. Kenapa? Yang lain semangat, kita ikut semangat. Itu ikhwah. Itu apa? Lingkungan. Padahal itu baru satu waktu. Gimana kalau bertahun-tahun bisa terbiasa? Gimana dengan maksiat? Sama ikhwah. Sama. Yang tadinya benci lama-lama kita menjadi biasa, suatu hari nanti kita ikut bersama dia. Demikian ikhwah. Saya benci musik Ustadz. Oke, benci Anda. Makanya jangan dengar-dengar. Tutup telinga. Untuk apa? Untuk menjaga kebencian. Kalau seandainya suatu hari hilanglah kebencian, tinggal satu langkah lagi, Anda ikut main musik. Itu dia. Tapi saya yakin umumnya dengan musik kita belum sampai pada level benci. Karena begitu lahir sudah kena musik kita. Itu dia. Haram ya haram. Tapi apakah benci? Ah itu belum semua dapat itu. Ya, hanya dia memang nggak dengar musik. Tapi kalau tetangga mutar musik, teringat dia masih. Wah ini happening, ini bimbo nih kira-kira. Masih teringat, ini Umay Rama ini. Masih ingat gitu-gitu ya. Jadi ya di zamannya lah ya gitu kan. Ini Peter Pan ini, gitu-gitu. Demikian, karena berarti kan masih ingat. Masih ada sesuatu, walaupun dia nggak dengar, dia nggak mau, tapi dia nggak masih ada rasa. Demikian ikhwan. Kalau ketika kadang-kadang kan di suatu tempat kita tuh tak bisa menyuruh dia matikan. Antum di mall misalnya. Demikian. Seperti saya dulu waktu buka styling jam di Kampung Lalang. Tahun pertama aman, tahun kedua aman. Tahun ketiga ada buka jualan CD. Dulu kan sempat CD kan, jual-jual CD itu. Kita nggak ada muter musik, tapi paham apa yang paling laku pada waktu itu. Samping kita jual CD. Gimana mau cari lapak di mana? Tahu lah ya kalau jual CD. Kalau bisa di sini dia bawa speakernya sampai ke seberang sana dengar. Begitu. Memang kita nggak ada buat musik di rumah, nggak ada muter musik, haram gitu kan. Tapi masa kita suruh diam dia? Kita di tempat orang ramai, demikian ikhwah. Itulah dia, tahu waktu itu. Wah ini yang laris, lagu yang laris. Begitulah ikhwah, lingkungan tuh begitu ya. Oke lah ikhwah, itu saja. Jam berapa sudah? Udah habis lah ya waktunya. Coba. Ustadz, saya mau nanya satu lagi. Ya silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya sangat suka dengan mendengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah, semoga nggak bosan ya Bu. Yang sangat menarik buat saya. Ustadz, mana lebih utama kita membaca selawat atau istighfar untuk kita supaya mendapatkan ketenangan gitu loh. Mana yang lebih utama harus diseringkan supaya yakin gitu loh. Karena saya ada masalah di pekerjaan. Jadi saya tidak ikut grup A, tidak ikut grup B, jadi saya sendiri gitu. Jadi saya butuh kali ya somat itu, betul-betul bergantung kepada Allah. Jadi saya sukanya itu salawat, tapi teman-teman saya bilang,
Enggak, istighfar aja. Udah gitu katanya salawat harus pakai Sayyidina. Tapi orang Muhammadiyah bilang enggak pakai Sayyidina. Jadi saya bingung Ustadz. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ibu jangan bingung ya Bu, sejak hari ini. Begini Bu, memang sering kita dapati orang-orang tertentu itu dikit-dikit salawat, dikit-dikit salawat, dikit-dikit salawat. Ikhwah, Rasulullah itu tidak hanya menyuruh kita salawat. Rasulullah itu menyuruh kita yang lain-lain juga. Bukan hanya salawat. Seperti sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisani habibatani rahmani sakilatani fil mizan. 2 kalimat yang Allah paling cintai, mudah di lisan, tapi berat di lidah. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Artinya ucapkan sebanyak-banyaknya. Demikian juga la haula wala quwata illa billah. Itu bisa menanam satu pohon di surga. Jadi dikombinasikan semuanya. Jangan hanya salawat. Istighfar juga begitu ikhwah. Rasulullah mengatakan inilah astaghfirul yaumi atamarrah. Satu hari aku beristighfar 100 kali. Berarti baca 100 kali. Demikian ikhwah. Kemudian juga pagi, ada zikir pagi dan sore. Tuntaskan itu semua. Kalau la ilaha illallah 10 kali kurang, yang la ilaha illallah buat tambah 100 kali. Demikian ikhwah. Lengkapkan semua. Udah, setelah itu silakan. Mau salawat ketika mendengar Rasulullah SAW, sebutkan Allahumma salli wa sallim alaih. Misalnya begitu. Jadi Rasulullah tidak hanya menyuruh kita salawat. Memang aktsirus salat, banyakkan salat terutama dari Jumat. Tapi bukan berarti yang lain tidak. Ketika kita disuruh banyak salawat berarti di hari Jumat berarti nggak baca Quran. Buktinya ada suruh baca Al-Kahfi. Tapi kan Ustadz kita tetap sendiri kan. Walaupun kita mau baca zikir apapun, orang pun punya circle. Kalau kita sendiri kan. Bu, kita kan zikir sendiri-sendiri, ngapain rame-rame Bu? Kita zikirnya sendiri-sendiri, gak usah rame-rame. Ibu zikir pagi, petang sendiri, gak usah ngajak-ngajak kawan. Jadi faedahnya zikir-zikir itu tuh apa gitu loh Ustaz? Gimana Bu? Faedahnya zikir-zikir itu tuh apa? Allahu Akbar. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kamu akan tenang hatinya. Halo? Oh gitu Ustaz. Jadi Iya. saya akan siap dengan kesendirian walaupun saya sendiri Allah itu bersama saya gitu Ustaz. Iya nggak apa-apa, yang penting ibu zikir, baca Quran, nggak perlu ibu ikut-ikut duduk-duduk, apalagi tampil ghibah, jangan. Nggak apa-apa sendiri. Kita itu juga nanti masuk kuburan sendiri, nggak ada yang ikut. Mempertanggungjawabkan diri juga sendiri. Tetapi ibu, Rasulullah mengatakan, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin dia berbaur dengan manusia, dia sabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik ketimbang seorang mukmin dia tidak mau berbaur dengan orang karena nggak sabar dengan gangguan mereka. Jadi ibu tetap bergaul. Ketika ibu disindir-sindir, udah jangan usah sakit hati. Ibu bisa berdakwah, demikian. Ya harus berbaur. Kalau ibu nggak berbaur sendiri-sendiri, ibu itu stres ya kata orang. Demikian, nggak mau ngomong, nggak mau bicara, nggak mau berinteraksi. Kita ini makhluk sosial, kita butuh teman, kita perlu interaksi, kita butuh dakwah. Maka bergabung dengan mereka. Tapi bukan berarti dalam event-event yang dilarang. Selagi eventnya masih event-event yang bagus, silahkan gabung. Demikian. Jangan ketika maulid, bid'ah. Ketika tahlil bid'ah, ketika datang royong. Ini kaitannya misalnya kita sampai nggak dikasih mata kuliah loh Ustaz. Nggak dikasih ngajar. Gak apa-apa lah Bu ya. Jadi sampai begitu karena kita bukan circle mereka, yang dikasih tuh ya circle mereka. Suami gitu, ibu Ustaz. kemana? Saya belum menikah Ustaz. Oh gitu, siapa yang jomblo-jomblo? Bagus nggak? Oke lah Bu ya. Ikhwah, demikian ya, semoga bermanfaat. Udah jam 6. Taib, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jomblo mendekat ya.